Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, segala zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Putri Juniarti Muzainah, NIM 12016126. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen menurut para ahli. Menurut Gerald Zalman dan Melanie Wallendorf menjelaskan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok dan organisasi dalam mendapatkan menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Selanjutnya, manfaat perilaku konsumen bagi perusahaan, yaitu 1. Mengurangi resiko terhadap bisnis Anda sebagai bahan mengumpulkan feedback sebagai dasar penggunaan sumber daya yang produktif dan efektif, sebagai dasar membuat strategi pemasaran yang tepat, upaya untuk menciptakan loyal customer. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk yaitu faktor pribadi. Faktor ini termasuk minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor demografis, persuasi, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang, dan sebagainya. Faktor psikologis yaitu meliputi respon individu berdasarkan persepsi dan sikapnya terhadap campaign. Secara khusus, faktor ini juga termasuk persepsi dalam sikap individu tentang kebutuhan sebagai konsumen. Yang ketiga, faktor sosial. Faktor ini meliputi pengaruh lingkungan hingga pengaruh media sosial terhadap keputusan konsumen. Selanjutnya, faktor pribadi ini termasuk minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang, dan sebagainya. Proses psikologis terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap atau perilaku. Faktor psikologis meliputi respon individu berdasarkan persepsi dan sikapnya terhadap campaign. Sikap menunjukkan penilaian, perasaan, serta tindakan terhadap suatu objek. Sikap yang berbeda-beda terjadi karena adanya pemahaman, pengalaman, dan pertimbangan yang sudah pernah dialami seorang dalam suatu objek. Perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian yaitu dilakukan dengan konsumen melewati 5 tahap, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi informasi, pembelian, dan pasca pembelian. Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan dan pembelian yang dilakukan oleh konsumen melewati 5 tahap, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi informasi, pembelian, dan pasca pembelian. Segmentasi pasar adalah pengelompokan pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang homogen, di mana tiap kelompok atau bagian dapat dipilih sebagai pasar yang dituju atau ditargetkan untuk pemasaran suatu produk. Targeting adalah kegiatan menilai dan memilih
satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan. Positioning juga bisa diartikan sebagai strategi untuk menciptakan citra perusahaan dan produknya di benak konsumen, baik itu konsumen individu, perusahaan maupun pemerintah. Tahap 1 yaitu menetapkan segmentasi makro, yakni pasar pemakai akhir, lokasi geografis, dan banyaknya langganan. Tahap 2 yaitu sikap terhadap penjual, ciri-ciri kepribadian, kualitas produk, dan pelanggan. Selanjutnya, tahap pemasukan atau input. Pada tahapan pemasukan mempengaruhi pengenalan konsumen terhadap kebutuhan dan keinginan pada suatu produk dalam perusahaan. Dalam pemasaran yang dilakukan oleh pemasar atau kualitas produksi diri, harganya, dan menciptakan citra merek yang baik. Kemudian pengaruh lingkungan sosial eksternal atas konsumen atau keluarga, sumber informasi, dan teman-teman. Dampak kumulatif dari setiap usaha pemasaran, pengaruh keluarga dan teman-teman, semuanya merupakan masukan yang mungkin mempengaruhi apa yang dibeli konsumen. 1. Primary buying motif, yaitu motif untuk membeli yang sebenarnya. Misalnya, kalau wanita ingin cantik, maka mencari make up. 2. Selective buying motif, yaitu pemilihan terhadap barang, misalnya terhadap keuntungan bila membeli barang. Yang ketiga, patronage buying motif. Ini adalah selective buying motif yang ditunjukkan kepada tempat atau outer tertentu. Pemilihan bisa ditimbulkan karena tempat terdekat cukup, persediaan barang, dan pelayanan memuaskan. Beberapa yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian produk. Menurut Coulter dan Armstrong, membedakan 5 peran yang dimainkan oleh dalam keputusan pembelian, yaitu pencetus, pemberi pengaruh, pengambil keputusan, pembeli, dan pemakai. Pencetus merupakan seseorang yang pertama kali mengusulkan gagasan untuk membeli suatu produk atau jasa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.